Interaksi antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, kalau bebas, ada yang tahu bebas? Nah, jadi bebas itu apa ya? Perbuatan yang tanpa norma gitu atau tanpa aturan. Jadi pergaulan bebas itu perbuatan yang tidak disertai dengan norma. Di sini ada yang tahu apa yang ciri-ciri atau contoh pergaulan bebas? Ada yang tahu ciri-ciri pergaulan bebas itu apa? Ciri-cirinya. Nah, yang pertama ada perbuatan menghamburkan harta untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Yang kedua ada perbuatan yang dilakukan tanpa perhitungan antar benar dan salah menurut ajaran agama. Yang ketiga ada perbuatan yang di dalamnya terdapat pesta hura-hura dengan minuman-minuman keras atau mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Nah, selanjutnya ada perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Selanjutnya perbuatan yang memperlihatkan aurat antar lawan jenis antar lawan jenis. Nah, yang terakhir ada perbuatan yang mengabaikan masa depan. Dan di sini juga ada contoh perbuatan yang termasuk pergaulan bebas. Ada yang tahu contoh perbuatannya seperti apa? Nah, yang pertama ada seks bebas. Nah, seks bebas itu melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Nah, gimana kalau misal sudah nikah tapi seks bebas dengan orang lain? Nah, ini juga termasuk pergaulan bebas ya, karena bukan berhubungan badan dengan pasangannya, meskipun dia sudah menikah. Nah, kemudian ada mengkonsumsi narkoba. Nah, konsumsi narkoba salah satunya mengkonsumsi ganja, sabu,
dan minuman keras. Jadi minuman keras itu termasuk ke salah satu jenis narkoba. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pergaulan malam. Nah, ada yang tahu contoh dari pergaulan malam seperti apa? Nongkrong. Nah, sekarang kan lagi marak tawuran ya, tengah malam. Kumpul-kumpul gak jelas, nongkrong, tawuran, dan sebagainya. Dan di sini juga ada sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama ada dangkalnya keislaman dan keimanan seseorang akan menjadi lemah dan tidak adanya kontrol perilaku diri. Jadi ketika keimanan seseorang itu lemah dan dia itu mudah terbawa oleh godaan setan, ya. Nah, yang kedua ada kurangnya kontrol diri dalam memilih pergaulan sehingga terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi kita itu harus mengontrol diri dalam bergaul. Jadi kita itu harus memilah dan memilih dalam pergaulan. Jadi kita itu harus memilih teman yang baik. Nah, yang ketiga ada sering berteman dengan orang yang buruk akhlaknya, termasuk yang tadi. Selanjutnya kurangnya perhatian dan kepedulian orang tua terhadap aktivitas siswa. Nah, contohnya jika anak sering main tapi dibiarkan sama orang tuanya, dipantau gitu ya. Nah, yang kelima ada ketidakpedulian lingkungan masyarakat atas terjadinya kemaksiatan. Jadi jika dalam suatu kampung ada anak-anak yang mabuk, tawuran, dan dibiarkan oleh masyarakatnya seperti dinormalisasi. Nah, yang keenam tidak memahami akibat dan bahaya pergaulan bebas. Jadi ketika kita melakukan pergaulan bebas, misalnya contoh minuman keras, kita itu tidak melihat apa bahayanya dari minuman keras, tidak tahu. Dan ada akibat pergaulan bebas. Nah, akibat pergaulan bebas itu atau dampaknya bisa dirasakan oleh siapa saja? Remaja. Enggak. Yang dirasakan yang pertama ada dirinya sendiri. Diri sendiri. Yang kedua ada keluarga. Nah, yang terakhir ada lingkungan. Nah, jadi kita bahas yang lingkungan dulu aja ya. Bagi masyarakat atau masyarakat. Nah, jadi dampak ke masyarakat yaitu merebaknya pelanggaran norma agama, norma masyarakat, menyebarnya penyakit menular, munculnya pemusuhan, dan terjadinya kriminalitas yang akan mengganggu ketentraman masyarakat. Jadi ketika kita melakukan perbuatan yang termasuk pergaulan bebas, misalnya tawuran, minum-minuman keras, kita juga akan perilaku tersebut bakal berdampak kepada masyarakat. Contohnya kalau tawuran tidak akan mengganggu ketentraman masyarakat. Begitu pun dengan minum-minuman keras. Nah, di sini kan ada akibat atau dampak pergaulan bebas bagi diri sendiri. Di sini saya akan bagi dua kelompok. Masing-masing kelompok menuliskan apa dampak bagi diri sendiri dan keluarga. Mungkin di sini kan ada 7. Mau dicampur atau laki-laki perempuan? Bisa aja ya. Nah, jadi
Tugasnya di sini mencari akibat atau dampak bagi diri sendiri dan bagi keluarga. Mungkin untuk laki-laki mencari dampak bagi diri sendiri dan untuk perempuan bagi keluarga. Dampak diri sendiri. Ya, jadi kalau kita melakukan pergaulan bebas itu dampaknya bagi diri sendiri apa misalnya? Mungkin yang jomblo bisa bergabung sih. Oke. Nanti ditulis di kertas sebentar ya. Atau di buku apa? Tadi dulu. Misalnya kita teh suka melakukan apa akibat dari melakukan apakah ketika kita mau melakukan agar menjadi semangat.
Oke, di sini sudah. Sudah. Nah, di sini saya meminta untuk perwakilan atas semuanya. Kamu perwakilan aja, ya. Nah, berarti dari masing-masing kelompok ada perwakilan yang akan membacakan di depan ya hasil jawabannya. Siap. Terus mau dari siapa? Coba jawab dulu. Nanti Mau ditulis disebut aja. Aja. Sering memakai jawab. iya. Nah, jadi apa akibat terhadap pergaulan bebas bagi diri sendiri? Pergaulan mengakibatkan kerusakan fisik. Oh, perkenalan dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sari Ibrahim. Saya akan membahas membacakan teks akibat pergaulan bebas diri sendiri. Yang satu, pergaulan mengakibatkan kerusakan fisik. Minuman air keras dapat mengakibatkan pusing, demam, akal sehat, kehilangan kesadaran. Berikan keterangan dulu untuk kelompok. Nah, tadi yang disebutkan apa saja yang dampak bagi diri sendiri? Yang pertama, Aura bahwa kerusakan fisik. Nah, tadi yang pertama katanya tawuran dapat merusak fisik kita. Jadi kan tawuran itu berkelahi ya. ya. Jadi berkelahi itu dapat merugikan diri sendiri. Contohnya kalau kita berkelahi kan pukul, bonyok. Nah, tadi yang kedua minum minuman keras. Dapat menghilangkan menurunkan kesadaran kita. Jadi kita jadi pusing gitu Ya. kan. Nah, jadi tidak dapat mengontrol diri kita. Tapi itu sementara, mau itu kehilangan kesadaran. Selamanya Mau meninggal lagi. Nah, selanjutnya ke kelompok kedua. ayam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, yang terlarang seperti narkoba dan bisa mencernakan kematian. Jadi tepuk tangan. Tadi disebutkan bahwa kalau kita melakukan perilaku yang termasuk pergaulan bebas itu dapat mencemarkan nama keluarga. Jadi ketika kita konsumsi obat-obat terlarang, jadi apa ya? Dari orang lain itu bukan mengejek atau menghina keluarga kita. Jadi contohnya kayak gini. Cina anak masih ibu-ibu mah mungkin narkoba. Nah, jadi keluarganya juga ikut tercemar. Nah, sebelum kita lanjut ke
masih pada semangat? Ngantuk? Nah, di sini kita akan mengadakan mau games nggak? Jadi kita ini apa ya? Nanti kita akan menyanyi balonku lah ya. Sambil melompat sepeda ini ke teman-temannya ke pinggir. Nah, kalau misalnya siswa dari bioskop di si A ini misalnya, nah nanti si A ini menuliskan apa di depan, atau mau seru apa-apaan. Nah, mungkin nanti adalah pasti namanya deh kalau gitu. Oh, tes breaking. Lupa lagi. Nikah kan? Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini masih pada semangat. Dari muka-mukanya kelihatan ada semangat ya. Nah, di sini kita akan mengadakan ice breaking. Mau ice breaking? Insyaallah. Nah, ajak-ajak susah-susah kita. Di sini ada yang tahu nggak? Gerakan kalau suka hati tepuk tangan. Nah, di sini kita akan mengadakan ice breaking seperti itu ya. Nah, untuk anak-anak diminta untuk berdiri. Ikut nyanyi. Oh, mungkin cukup ya sedikit. Oke, kembali. Nah, tadi kita sudah membahas banyak pengertian pergaulan bebas, contoh dan ciri-ciri pergaulan bebas, dan juga akibat atau dampak dari pergaulan bebas. Selanjutnya, ketika ada sebuah permasalahan, pasti ada sebuah solusi. Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama ada meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan. Jadi kalau misalnya ada teman kita suka minum minuman keras atau pacaran juga termasuk pergaulan bebas ya. Nah, kita harus memberikan sebuah arahan berupa nasihat kepada teman kita. Contohnya, kamu kan jangan mabok baik. Kalau mabok itu dapat virus sendiri. Kamu jangan pacaran. Karena pacaran itu termasuk dari perbuatan yang mendekati zina. Nah, di sini ada yang tahu nggak dalil dari larangan mendekati zina? Surat Al-Isra ayat 30. Habis. Baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a
perilaku yang mendekati zina. Nah kalau zina, namanya ya tadi seks bebas, bukan mendekati lagi gitu. Nah kemudian solusi ya. Nah tadi yang pertama solusinya meningkatkan iman dengan memberikan bimbingan. Yang pertama. Nah, yang pertama mendekati iman dengan memberi bimbingan dan nasihat. Yang kedua, memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas. Jadi kita itu harus memberitahu atau memberitahu tentang bahayanya pergaulan bebas pada masyarakat dan keluarga. Nah, yang lalu yang ketiga ada memberikan penyuluhan kepada orang tua akan arti pentingnya kontrol terhadap pergaulan anak. Jadi selain kita memberitahu kepada keluarga mengenai bahaya pergaulan bebas, jadi kita juga harus menyuruh atau jadi kita itu harus memberitahu mengenai cara mengontrol pergaulan anak. Nah, yang keempat ada selalu ikut majelis taklim atau pengajian dalam rangka meningkatkan keimanan. Dan di sini suka ada yang buat majelis taklim. Ya, nggak pesantren. Nah, selanjutnya yang kelima ada berteman dengan orang-orang baik akhlaknya dan menghindari pergaulan dengan orang-orang yang buruk akhlaknya. Ya, contoh teman yang baik seperti apa? Menghindari teman yang sering sholat, sering Nah, selanjutnya ada mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, ketika sekarang masuk sekolah, nanti kalau Sabtu Minggu libur, kita mengisi waktu tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat, bukan kalau libur kita main jadi luhur. Kecuali di masjid di jadi luhurnya ada masjid taklim sempat. Nah, jadi kegiatan bermanfaatnya seperti apa? Jadi ketika kita mengikuti majelis taklim, belajar, membantu orang tua, diusi. Nah, selanjutnya ada meningkatkan perhatian orang tua kepada anak-anak, khususnya para remaja, serta senantiasa memberi teladan dan bimbingan menuju akhlak mulia. Nah, jadi untuk orang tua kita penting untuk memberi bimbingan atau arahan kepada anak-anak kita. Nah, selanjutnya ada mengajak lingkungan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar yang peduli terhadap terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia. Jadi kan teman-teman di sini pesantren ya. Nah, ketika misalnya sudah lulus pesantren dan lulus sekolah, nah sebisa mungkin kita anak-anak nanti kita menjadi ustaz atau ustazah. Nah, kita memberikan arahan, memberikan pengetahuan agama mengenai buruknya pergaulan bebas.
Yang terakhir ada memberi sanksi hukum yang berat sehingga dapat membuat efek jerah kepada pelaku pergaulan bebas. Jadi ketika orang lain melakukan pergaulan bebas, nah jadi si orang itu harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi ketika misalnya ada si A mabuk, nah dihukumnya seperti apa kira-kira? Menurut kata apa ya? Ya adalah gitu ya, sanksi hukum kepada pelaku pergaulan bebas, misalnya zina. Kalau nggak salah itu 3 tahun ya, zina itu. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas solusi, kemudian kita akan hikmah menghindari pergaulan bebas. Seorang yang dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menjauhi diri dari perilaku pergaulan bebas, maka akan memperoleh banyak manfaat seperti berikut. Yang pertama, dapat memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Terhindar dari dampak-dampak buruk pergaulan yang melanggar norma agama dan masyarakat. Dan yang terakhir, dapat menggapai cita-cita di masa depan. Ini saya Nah, tadi kita sudah membahas mengenai akibat pergaulan bebas, pengertian pergaulan bebas, ciri-ciri contoh pergaulan bebas, akibat pergaulan bebas, solusi dari pergaulan bebas tersebut dan hikmah menghindari pergaulan bebas. Nah, kita akan mengulas lagi ya. Pergaulan bebas itu terdiri dari 2 kata. Pergaulan apa? Pergaulan adalah interaksi antara individu dengan individu Atau individu dengan kelompok. nah, kemudian bebas. Nah, jadi bebas itu ya tidak ada larangan atau bebas dari kewajiban, tuntutan, syarat dan perasaan malu juga bebas ya. Nah, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Saya tutup dengan membaca doa bersama-sama, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.